Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan mereview PC rakitan Kerehore dengan budget hanya 5 jutaan aja, yang mungkin bisa jadi referensi untuk kalian yang mau rakit PC di awal tahun 2024 ini. Nah, jadi ini harganya di Januari 2024 ya yang saya beli ya. Dan di PC rakitan ini itu udah include dengan PC, monitor, kemudian aksesoris lainnya seperti mouse, keyboard, kemudian ada gamepad dan perintilan-perintilan seperti dongle-nya. Ya, nanti kita akan review satu persatu. Untuk PC-nya sendiri ini saya menggunakan prosesor Intel Core i5 masih generasi ketiga, sedangkan sekarang sudah generasi ke-14 ya. Memang ketinggalan jauh dan agak jadul. Dengan TDP hanya 77 watt dan memiliki 4 core 4 thread. Nah, alasannya saya memilih prosesor ini pastinya untuk menghemat budget. Tapi masih worth lah ya buat menghemat budget. Kemudian juga untuk game ringan, editing ringan, dan office pastinya masih cukup oke. Oke, jadi untuk yang pertama itu kita bahas casingnya dulu ya, karena casing ini merupakan komponen yang paling besar menurut saya dan yang paling menarik. Jadi untuk casing saya menggunakan casing dari Phenom RX Prava White dengan harga kisaran 400 ribuan ya. Nah, kenapa saya memilih casing ini? Karena yang pertama harganya masih murah, kemudian untuk segi penampilannya dia juga sudah dapat 2 fan ekstra ARGB ya, udah auto jadi bisa diganti. Ajib nggak tuh? Lumayan kan? Kapan lagi casing 400 ribu dapat kipas yang ARGB? Oke, jadi tinggal disesuaikan dengan warna kita aja. Tapi kalau teman-teman mau disinkronkan dengan fan yang ada di dalam, mungkin bisa dibelikan modulnya ya. Oke, itu dari casingnya. Kemudian untuk prosesornya saya masih menggunakan prosesor generasi ketiga yaitu Intel Core i5 3570 dengan harga masih di 250 ribuan ya kalau sekarang. Jadi masih murah tapi juga oke lah ya. Jadi saya sudah cari referensi-referensi di video-video YouTube tentang prosesor ini dan menurut saya masih cukup lah untuk game-game yang mau saya mainkan dan juga untuk editing ringan ataupun office. Kemudian untuk mobonya saya menggunakan mobo dari Varo Prime ya. Nah, sebenarnya banyak jenis mobo LGA 1155 ya, tapi kenapa saya menggunakan Varo Prime ini yang H61 VP2 Plus? Karena dia mampu menampung RAM sebesar 16 GB. Kalau yang lain itu saya rasa masih 8 GB kalau nggak salah. Ada yang 16 GB itu yang Furion Duracell, tapi harganya masih lebih murah yang ini, jadi saya pilih yang Varo Prime ini. Dia sudah support M.2 SATA, M.2 NVMe, kemudian ada 2 piece USB 3.0, kemudian dia juga ada 1, 2, dan 3 kabel SATA ya, SATA 3 ya. Jadi saya juga di sini udah masang 2 SATA 3 dan nanti kalau mau nambah kapasitas tinggal kasih lagi. Untuk NVMe nya dan M.2 SATA saya belum pasang karena masih terkendala budget kemarin, jadi ya yang ada aja dulu, yang penting PC-nya bisa jalan gitu ya. Ini cukup rekomen sih ya menurut saya, karena memang dari si mobonya ini sudah cukup untuk dikombinasikan dengan Intel Core i5 3570 nya, dan fitur-fiturnya juga termasuk lengkap ya untuk generasi ketiga. Ini oke sih, chip. Lanjut ke komponen berikutnya.
saya menggunakan SSD dari Bulldozer. Saya pakai ini Bulldozer yang kapasitasnya 512 GB. Ini saya beli di harga 400 ribuan lah ya, sama ongkir. Karena saya domisilinya di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda, jadi ongkirnya tidak ada yang ngotak cuy. Jadi kita cari yang murah-murah aja. Kenapa saya tidak ambil RX7? Karena katanya gacha. Jadi ya saya coba inilah. Tapi ternyata alhamdulillah masih oke aja ini. Oke, next di komponen berikutnya. Ini saya menggunakan CPU cooler dari Jonesbu CR1200. Nah, kenapa saya pilih Jonesbu CR1200? Ini harganya ternyata murah. Saya kira tuh awal ngelihat waktu ngeliat review-review PC ya, saya kira mahal. Ternyata cuman 100 ribuan. Jadi saya beli ini di harga 113.000 cuy. Si Jonesbu CR1200 cakep kan? Jadi PC kita lebih menarik dan eye catching ya. Jadi nggak dilihat seperti kere-kere banget. Oke, untuk menambah penampilan dan performa pendinginannya saya menggunakan Venom RX. Jadi fan casingnya saya tambahkan juga yang Venom RX yang ARGB ya, untuk melengkapi dua fan ini. Jadi saya gunakan yang 3 in 1 karena isinya 3, jadi pas banget. Di atas itu ada 2, belakangnya 1. Jadi total ada 5 fan untuk mendinginkan si PC kentang ini ya. Oke, lanjut kita ke komponen berikutnya, yaitu VGA-nya guys. Nah, untuk VGA-nya saya main di kubu hijau nih. Kenapa saya suka sekali sama ini? Saya nggak ngerti juga. Jadi untuk VGA-nya saya pakai yang merek Inno 3D GTX 1050 Ti 4GB 128 bit GDDR5. Alasan saya pilih ini untuk VGA-nya paling cocok ya untuk prosesor dari generasi ketiga ini. Jadi ini udah mentok karena saya sudah cek komparasi benchmark dari prosesor yang murah-murah seperti yang di gen ketiga atau gen keempat. Itu ini paling cocok. Jadi nggak bottleneck. Selama saya main game balap yang masih terbilang ringan seperti Forza Horizon 4, kemudian NFS Heat, Dirt 4 atau WRC, kemudian game-game PS2 kayak Underground, Most Wanted, sama Carbon, itu masih oke cuy. Kita dapat di settingan mentok di high ya, tapi ya belum sampai ultra tapi di high. Tapi untuk untuk tampilannya udah cukup nyaman dan playable menurut saya. Jadi 1050 Ti oke. Tapi kalau kalian mau ngurangi harga lagi untuk menekan, mungkin saran saya kalian bisa pilih di GTX 750 Ti. Ini saya beli second dengan harga 1.250.000. Terus saya coba nego kan karena ongkirnya mahal. Jadi saya dapatnya itu di harga 1.150.000. Dapat potongan 100.000 dari pemilik sebelumnya. Dan saya dapat itu VGA, kondisinya masih mulus walaupun sudah di repasta ya. Cuman nggak tahu saya sudah di repat atau belum. Oke, kita lanjut ke komponen yang paling krusial ya. Di sini saya menggunakan power supply dari GameMax. Ya, acip ya. Untuk power supply GameMax ini saya beli di harga 480 ribuan aja. Kemudian sudah flat cable walaupun belum modular ya. Tapi kalian nanti bisa cek di video PC-nya. Saya bilang sih masih bisa dibilang rapi lah ya. Karena warnanya juga sudah full black, kabel-kabelnya jadi nggak ada warna-warni kabel merah kuning hijau seperti itu. Kemudian saya pakai si PSU GameMax ini, saya pilih yang kapasitasnya 500 watt
dan dia sudah 80 plus bronze. Saya sudah cek juga, ternyata emang masuk. Terus alasan terakhir saya membeli ini itu karena sistem proteksinya yang lumayan lengkap cuy. Jadi di sini ada proteksi OPP, OVP, UVP, OCP, kemudian OTP dan SGP. Saya nggak tahu lah ya apa aja itu. Nanti kita lihat di deskripsi aja. Sebenarnya untuk harga 400.000 sampai 500.000 PSU itu banyak pilihannya ya. Contohnya seperti Deepcool PF500, kemudian Enlight yang 480 itu kalian juga bisa pakai 480 watt. Terus ada Aerocool yang Lux itu bisa juga. Tapi nggak tahu kenapa saya tertarik sama ini karena sistem proteksinya yang lumayan bagus lah ya. Karena saya sudah tes sendiri waktu saya bawa PC ini untuk install Windows, saya install di kantor. Jadi di kantor itu listriknya sering naik turun karena ada pekerjaan pengelasan ya. Dan saya cek, saya tes juga, waktu turun dayanya, alhamdulillah ini PC nggak langsung mati cuy. Nggak kayak PC satunya tuh langsung mati. Tapi nggak lama ya saya langsung matikan karena untuk mengamankan PSU ini ya. Tapi dari segi harga ya worth lah ya, di harga 400 ribuan karena sistem proteksinya juga bagus. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang monitornya. Nah, ini mungkin kalian lihat monitor seperti monitor mahal ya, padahal ini monitor murah cuy. Monitor ini dapat harganya itu kisaran 900 ribuan, sama ongkir kesini jadi 1 jutaan, 1.100.000 kah? 1.090.000 gitu. Jadi masih murah. Ini mereknya dari merek Cina ya, merek Migo. Ada beberapa video-video yang saya lihat itu dapatnya yang zonk, ada yang dead pixel lah, ada yang mati di beberapa review itu. Cuman ya alhamdulillahnya saya dapatnya yang bagus nih, jadi nggak ada cacat sedikit pun. Walaupun dari boxnya sendiri nggak ada merek Migo-nya sama sekali, cuman polosan aja karena ini pasti cuman rebranding. Di sini aja juga nggak ada logo Migo-nya cuy. Tapi karena ini sudah curve, kemudian 75 Hz untuk harga 900.000, untuk kaum kiri-kiri oke lah ya. Dan kita juga mau cari tampilan biar kelihatan rapi ya di settingan di setup PC saya ini. Oke, kita lanjut ke aksesoris ya. Aksesoris di sini yang saya pegang aja deh nih. Ini udah include juga di harga 5 jutaan itu. Ini adalah gamepad dari Rexus GX2. Ya sebenarnya pengen yang wireless atau yang Bluetooth, tapi ya harganya masih tinggi. Ini saya beli cuman 180.000. Saya beli di offline store ya, di Samarinda. Jadi ini masih worth it untuk main game-game balap yang saya mainkan. Berikutnya ada keyboard dan mouse. Ini saya beli yang combo cuy, yang paketan murah. Ya nanti aja lah, meka-mekaan tuh nanti aja. Ini saya pakai merek dari Raptor. Jadi ini sudah ada mouse-nya ya. Sudah ada mouse-nya. Ini mouse-nya nih. Mouse-nya ini. Jadi untuk keyboard ini saya rasa masih worth it dibeli karena harganya cuma 100.000 cuy, bayangin. 90 ribuan sama ongkir jadi 100.000. Dan ini untuk LED-nya itu bisa dimatikan. Pencet ini aja SL nih. Nah, mati dia. Nyalakan lagi. Oke. Itu dia. Nah, karena di rumah saya ini belum ada wifi, jadi mau nggak mau saya harus tambahkan perintilan lagi. Ini sementara saya masih pakai hotspot ya. Jadi saya belikan aja USB dongle untuk wifi dan juga Bluetooth. Ini yang wifi-nya saya beli di harga 30 ribuan ya. Yang ini. Untuk yang ini, yang Bluetooth saya beli di harga 25.000.
Nah, jadi untuk total rakitan full set PC gaming Kerehore saya ini kisaran 5 jutaan full set ya. Kalian sudah siap main terkecuali speaker. Ini masih exclude speaker, jadi saya masih pakai speaker yang ada di rumah, saya manfaatin aja. Tapi kalau kalian mau beli headset gitu juga bisa. Headset masih murah-murah ya, 100 ribuan juga sudah dapat yang merek-merek Rexus gitu. Ya mungkin itu aja sih untuk review dari komponen-komponen PC saya. Kita ketemu di next video. Bye bye.